Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa senang sekali tentunya di kesempatan yang berbahagia dan di bulan yang baik, tentunya di bulan Ramadan ini kita bertemu dalam tajuk atau special talk show Urun Rembuk Tokoh Banten. Di studio telah hadir para tokoh Banten dan juga teman-teman dari seluruh unsur masyarakat tentunya, yang nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana masa depan Provinsi Banten ke depan ya, khususnya memasuki tahun politik di tahun 2024 pendatang. Senang sekali pemirsa, di depan kita telah hadir para tokoh kita yang nanti akan memaparkan statement-statement pentingnya untuk mewujudkan masa depan Banten yang lebih baik. Sudah hadir Bapak Haji Mardini, Ketua Punten. Assalamualaikum, selamat sore. Sehat ya Pak? Baik, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga ada Bapak Laksamana Purnawirawan, Bapak Eden Gunawan. Assalamualaikum Pak Eden. Sehat juga? Alhamdulillah. Wah, ini edisi Ramadan pada pakai peci ya. Luar biasa sekali. Usai tarawih. Baik, dan juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Keluarga Besar Bakor Banten, Bapak Ali Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat juga ya Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Sore juga. Selamat sore, terima kasih juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan hadir juga Rektor UIN SMA Banten, Bapak Profesor Wawan Wahyudin. Assalamualaikum Pak Yai. Wah, penceramah Pak Yai juga, luar biasa, tausiahnya juga sering kita dengar ya. Baik, dan hadir juga di tengah-tengah kita di studio Sultan TV ada Ketua ICMI yang diwakili Sekretaris Kang Rohman. Hadir ya? Terima kasih banyak Kang. Kemudian dari sektor usaha hadir juga dari Kadin yang hadir juga Bapak Anang Rahmatullah. Assalamualaikum Pak Anang. Lalu juga ada Ketua Ansor Rizalul Ansor, Bapak Kiai Haji Hamdan. Assalamualaikum. Waduh. Lalu di sebelahnya ada Pak Kiai Haji Mas Tajudin. Wah, mantap. Kemudian juga ada Prof Syihab, Akademisi Visip Untirta. Assalamualaikum. Sudah hadir juga. Lalu ada Direktur Alip. Ini Koalisi Masyarakat Madani ya. Ada Kang Uday, Masyarakat Sipil. Kang Uday Suhada. Assalamualaikum Kang. Baik, dan juga teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak. Nanti kita akan membahas soal bagaimana masa depan Banten ke depan tentunya, dan juga apa sih yang kemudian dibutuhkan oleh Provinsi Banten terkait dengan sosok ideal ya barangkali yang bisa nanti memimpin Banten menjadi lebih baik dan juga menjadi lebih maju. Namun sebelum kita mendengarkan statement-statement luar biasa dari para tokoh Banten dan juga kesepuhan kita ya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu. Ini ada pimpinan umum Sultan TV, Bapak Abah Rojem A, yang nanti akan menyampaikan sedikit mungkin sambutan ya, sambutan atau juga mungkin kata pengantar untuk mengawali diskusi kita hari ini terkait dengan Urun Rembuk Tokoh Banten. Kepada Bapak Abah Roji, kami persilakan. Sudah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati para kesepuhan Inohong, Pak Haji Mardini. Beliau ini sebenarnya lagi tidak terlampau sehat karena fisiknya udah mulai melemah, karena memang udah 70 tahun sebetulnya. Tapi sehari yang lalu saya WA, alhamdulillah ngerespon dan siap untuk Banten. Hatur nuhun Pak Haji. Terus di samping beliau juga ada Pak Laksamana Eden. Beliau ini Ketua PUB, Perkumpulan Orang Banten. Saya lihat memang PUB ini salah satu organ yang cukup besar yang punya influence juga terhadap pemerintah daerah maupun juga masyarakat. Pak Jenderal hatur nuhun sudah datang. Lalu akanda kita Pak Haji Ali Yahya, beliau salah satu yang juga inisiasi bagaimana, yang tahulah cara bagaimana Banten itu dimasak dulu, sehingga di antara tokoh-tokoh juga beliau harus bertanggung jawab untuk hadir sharing ngobrol di sini. Matur nuwun Pak Ali Yahya, beliau juga dari Jakarta, alhamdulillah mau ikut turun bubuk di sini. Terus
akhir dari akademisi Pak Prof Wawan, beliau guru saya dulu waktu SMA saja saya udah mengikuti pelatihan-pelatihan. Dulu mah Prof saya inget tuh pelatihan nguburin jenazah. Dari mulai pemandian kafan saya sampai sekarang tuh berani mandiin jenazah itu dari beliau tuh dulu saya masih inget itu. Atur nuhun. Jadi ya Bapak Ibu sekalian ini saya memang tidak banyak jadi idenya juga baru 24 jam yang lalu saat ribut-ribut ada surat Kemendagri saya juga kontak sama Kang Uday. Alhamdulillah Kang Uday ini juga kenapa saya undang karena beliau yang cukup aktif menyuarakan tentang kepemimpinan Banten. Ya, saya tidak menyebut person tetapi kalau bisa kita cek beliau adalah yang konsisten terus menerus. Nah di forum ini makanya kemudian beliau saya rasa harus hadir untuk sharing ngobrol. Kami menyebutnya dengan urun rembuk. Nah, selain itu juga ada Pak Prof Sihab tadi yang disebutkan ini. Prof Sihab itu kenapa diundang gitu secara khusus karena saya inginnya sih mudah-mudahan kalau waktunya panjang itu tidak ngomongin persoalan gubernur. Persoalan gubernur itu cukup kecil menurut saya. Konvergensinya itu ada yang lebih luas soal pendidikan, soal kemanusiaan dan lain-lain. Dan Prof Siap itu kebetulan jadi ketua tim perumusan pemajuan kebudayaan Perda Banten. Nah ini mudah-mudahan Prof nanti harus ngomong nih Prof dan melaporkan kepada inohong-inohong ini untuk berdiskusi di sini. Lalu ada juga Kiai Amas dari sisi Kiai Sepuh ya yang ya beliau siapa yang nggak tahu Kiai Amas kan gitu ya. Ya. Nah, jadi saya mungkin ini tidak sempurna tetapi saya coba melibatkan semua unsur untuk berdiskusi. Mudah-mudahan ini didengar oleh para stakeholder dan terutama pemangku kepentingan. Nah, saya sendiri kan kalau saya kan anak kecil gitu kan. Saya mah anak kecil tukang jahit-jahit doang gitu maksudnya paling juga memfasilitasi ya gimana kakak haji ke haji ini ya udah oke. Ke semua ke itu ke ke ini juga ke Kiai Hamdan juga Kiai Hamdan beliau kan dari jalur Ansor. Saya rasa di sini ada perbaikan jalur Ansor dari Ansor NU kemudian dari Muhammadiyah saya undang Pak Mufrad ketua P Muhammadiyah mungkin belum datang beliau udah confirm hadir Pak Mufrad Tama kemudian ada Itsmi. Nah Itsmi ya saya rasa kalau ada orang Itsmi di sini udah para cendekia masa statement Ici pemandangannya tidak diperhatikan jadikan harusnya mudah-mudahan ini menjadi forum yang cukup produktif. Juga Kak Anang dari Kadin ya beliau juga aktivis lalu ada juga dari sektor guru. Nah mudah-mudahan ini menjadi kita kan punya niat baik insya Allah kalau punya niat baik ya kita bisa menyampaikan apa yang kemudian kita menjadi daya pikir kita. Itu saja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Forum ini bukan mau menghakimi seseorang, tidak sama sekali, tapi mungkin kita ulas ieu kumaha ieu Banten kahareup ka ripuh amat cigana gitu maksudnya gitu. Kami keur gawe sok di Jakartanya di Pasar Baru. Kring bro gini ini. Cili panas kau dai, maksudnya panas amat gitu maksudnya. Nah, jadi mudah-mudahan dari para inohong ini bisa menyampaikan dan nanti peserta juga teman-teman yang hadir di sini juga harusnya ikut memberikan sebuah feedback yang konstruktif. Itu mungkin dari saya mungkin tidak bisa memberikan santapan yang bagus atau yang enak tapi ini inisiatif kawan-kawan di Sultan TV. Saya pastikan tidak ada yang intervensi saya pastikan nggak ada sponsor apapun dari saya. Jadi clean bahwa saya yang banyak bekerja di Jakarta pulang ke Banten pengen ini Banten bergerak cepat isin lah maksudnya nggak bertahun-tahun kieu wae gitu maksudnya kerja saya SMP kieu udah kerja di Jakarta masih kieu wae kan maksudnya. Jadi wis wayahe Mang Kiai bergerak cepat dan dengan bersama-sama ini insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abah Roji
MA yang sudah mungkin memberikan kata sambutan ya dan juga kata pengantar kita di kesempatan hari ini. Kita akan langsung saja akan mendengarkan mungkin beberapa pesan-pesan atau mungkin masukan, saran dan lain sebagainya dalam urun rembuk Toko Banten yang saya ingin sapa paling pojok, paling ujung dulu. Sudah ada Bapak Haji Mardini, Ketua Punten. Mungkin bisa dipegang mic-nya, Pak. Oke. Ya, mungkin bisa dinyalakan powernya dan kita akan dengarkan Bapak Haji Mardini mungkin ada statement atau mungkin masukan dan lain sebagainya terkait dengan seperti apa nih gambaran, potret dan juga mungkin masukan-masukan penting yang bisa dilakukan untuk memajukan Provinsi Banten lebih baik lagi. Baik, terima kasih para pemirsa yang saya hormati, para tokoh Banten yang saya muliakan. Ini pertama kali saya hadir di Sultan TV. Kebetulan saya diundang untuk memberikan pendapat barangkali bagaimana setelah Provinsi Banten lahir sampai hari ini kondisinya seperti apa. Dan menjelang tahun politik, insya Allah tinggal 1 tahun, hampir 2 tahun kurang, ini akan ada pemimpin baru lagi di Banten. Saya kebetulan dulu menjadi pengurus di Paguyuban Warga Banten atau Punten. Nah sekarang ketua Punten ini udah serah terimakan kepada saudara Fidiansa. Nah saya menjabat sekarang menjadi sekretaris Dewan Pembina dari Punten. Siap. Jadi mohon maaf barangkali saya ingin menyampaikan beberapa pandangan saya ya soal Provinsi Banten ini. Pertama, bagaimana kita berjuang dulu ingin mendirikan Provinsi Banten. Tujuannya ingin mensejahterakan rakyat, itu nomor 1. Gerakan untuk Provinsi Banten itu dulu hanya itu sebagai jalan antara pintu gerbang untuk mendapatkan kesejahteraan. Setelah 23 tahun Banten menjadi provinsi, ternyata buat saya pribadi yang saya merasakan rasanya lebih susah sekarang daripada dulu gitu. Dulu lebih nyaman ketimbang yang sekarang. Saya kalau pulang ke kampung nih ke Lebak gitu ya, itu sebenarnya punya keinginan bahwa di dalam satu kabupaten itu adalah yang menonjol. Mungkin pada saat kita masuk ke kota, itu harus terlihat bagaimana indahnya kota Lebak, indahnya kota Pandeglang, kota Serang, dan lain-lain. Ini saya tidak pernah melihat sekarang ini. Apalagi jalan sekarang Pandeglang Serang ini, waduh banyak berlubang-lubang gitu ya jalan itu. Saya kemarin sampai luar biasa. Ini udah 23 tahun Banten menjadi provinsi. Nah saya harapkan ke depan ini para pemimpin ke depan agar bisa memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat di bawah ini di Banten kita kan ingin mengangkat garis kemiskinan. Tapi nyatanya sampai sekarang ini bukan terangkat tapi malah turun terus, kemiskinan makin bertambah. Jadi makin sangat-sangat bertambah. Secara nominal atau kuantitas segala macam, saya memang tidak ahli dalam hal soal melihat data yang lain. Karena mohon maaf, setelah saya mendirikan Provinsi Banten dengan kawan-kawan semua di dalam Bakor Banten yang dimotori oleh saudara kita Ali Yahya ini. Nah Ali Yahya ini dulu motor yang ada di DPR RI. Saya kebetulan yang ada di grassroots. Dan sampai ke presiden. Yang itu satu alhamdulillah presidennya Gus Dur. Jadi hampir mungkin dalam 1 minggu bisa 2 kali saya itu bercanda terus dengan Gus Dur di istana gitu ya. Dengan Kiai Manarul segala macam. Ditambah lagi dengan Pak Suryadi Sudirja. Satu menjadi Mendagri. Dan saya dengan beliau itu hampir seminggu 2 kali main tenis dengan beliau. Sehingga diskusi itu terus terciptalah
keinginan masyarakat Banten untuk mendirikan provinsi. Dan alhamdulillah pada saat itu difasilitasi oleh ya Pak Suryadi Sudirja, ngadep kepada Presiden segala macam. Terjadilah Banten ini menjadikan provinsi. Kebetulan saya bukan orang politik, saya sebagai masyarakat biasa dan juga melihat kondisi yang ada. Saya harapan itu ada pemimpin yang bagaimana ya, bukan tangan besi di Banten ini, tetapi harus bagaimana kopahnya orang Banten. Jangan jadi pemimpin di Banten ini hanya mancala-mencela gitu, itu nggak bagus. Kita harus betul-betul orang Banten itu otoriter gitu dalam hal mengambil keputusan, melihat kondisi terutama terhadap masyarakat yang sangat lemah, sangat susah. Saya belum melihat pemimpin Banten dari mulai ada gubernur pertama, kedua, ketiga. Yang agak mendingan yang saya lihat mungkin Wahidin ya, yang agak mendingan buat saya. Yang lainnya hopeless lah buat saya ya. Apalagi PJ sekarang ini. Saya anggap PJ sekarang ini adalah anak durhaka itu buat saya. Anak durhaka itu. Ini PJ sekarang. Terus terang aja saya. Saya itu tidak pernah namanya tedeng-aling-aling. Saya menyampaikan apa adanya ya. Hal yang lain barangkali nanti bisa dibahas lah. Kenapa jadi anak durhaka itu buat saya anggap dia anak durhaka. Nah ke depan saya minta supaya pemimpin di Banten ini bagaimanalah loyal terhadap masyarakat dan juga melihat kondisi yang sebenarnya ada di bawah. Dan juga saya harapkan itu bisa memanage bagaimana kalau kita datang dari luar kota, dari Jakarta segala macam, masuk ke Banten tuh ada simbol yang bisa dilihat. Oh Banten ini begini indah segala macam. Minimal dalam kota saja gitu ya. Kalau ke kampung-kampung itu udah biasa, tapi minimal dalam kota. Barangkali sekilas itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mardini. Tadi kalau ditekankan jalan lubang masih banyak, tapi kalau dibandingkan dengan dulu jangan-jangan lebih banyak sekarang ya Pak Haji ya. Kemudian tadi menyebut anak durhaka. Nah nanti kita lempar kepada audiens kita ya, seperti apa tanggapannya. Saya mau bergeser ke narasumber yang paling dekat saya dulu. Ada Pak Prof. Wawan Wahyudin selaku Rektor UIN SMA Banten, yang mungkin barangkali ada statement-statement penting juga yang akan disampaikan kepada pemirsa. Silakan Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh, bini sepuh, kesepuhan, baik yang ada di sini maupun para pemirsa Sultan TV di mana berada, sejenak mungkin kirim doa dulu ya, mumpung bulan Ramadan, kepada Kiai Abdurrahman Wahid dan para pendiri Banten serta para ulama. Syekh Nawawi. Al-Fatihah. Sebab tanpa mereka juga nggak bisa terwujud ini. Karena saya di dunia pendidikan, yang pasti pendidikan di Banten ini belum selesai. Terutama di Banten Selatan. Kalau di sana ada KEK, kawasan ekonomi khusus, saya banyak berharap di sana akan berdiri juga IAIN, STAIN, bahkan UIN. Itu yang pertama. Dasarnya apa? Dasarnya tidak tanggung-tanggung barangkali ya. Kalau dipelajari yang namanya kurang lebih 112 kitab karangan Syekh Nawawi, itu sangat konsens untuk bagaimana membangun pendidikan di Banten ini. Yang kedua, saya ingin berharap mengingat surat Al-Ma'un. Konteks peribadatan di Banten ini harus terus terpelihara dalam bingkai toleran. Dan itu diajarkan penuh oleh Syekh Nawawi. Sehingga tidak ada perbedaan ras, suku, bahkan agama. Dan para sesepuh sudah memberikan contoh itu. Kita harus menggaungkan rahmatan lil alamin sebagaimana dicontohkan oleh Syekh Nawawi itu.
kami pun sedang mendesain apa itu visi misi UIN itu sendiri untuk terus menyesuaikan ya dengan amanah-amanah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi, sehingga dengan demikian kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka, mobil khusus yang telah menanamkan nilai-nilai kesultanan di Banten. Saya melihatnya tidak hanya sekedar provinsi Banten, tapi sebuah kesultanan yang dahsyat, yang sudah menjalin hubungan baik di dunia internasional. Karena itu kami nggak segan mengundang duta besar kemarin itu ke kampus UIN, duta besar India. Artinya kami ingin menyesuaikan dengan situasi transformasi sekarang. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para sepuh, mohon izin, ada 3 transformasi yang kita tidak bisa menghindari dari. Pertama, transformasi institusi. Perubahan dari dulu hanya bagian dari Jawa Barat, kemudian sekarang jadi provinsi, kemudian sekarang di 5.0, itu adalah transformasi yang mau tidak mau kita harus menyesuaikan, dan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, transformasi digital. Nah, itu berarti kita tidak juga anti terhadap perkembangan. Saya senang sekali dengan pepatah para kiai terhadap al-muhafadzah ala qadim al-aqdal jadidil aslah. Banten tidak boleh tertinggal untuk itu. Karena itu saya sangat berharap seluruh masjid punya wifi. Dalam menyambut fikih peradaban, terhubung ke Masjidil Haram, terhubung ke Nigeria, terhubung ke negara-negara yang kalaupun ke kutub utara juga, karena di sana banyak umat Islam. Saya yang dikagetkan hanya dapat kiriman ini adan apa di negara ini, hanya sebatas itu. Kita tidak hanya mentransfer itu di era digital, tapi kita ingin tersambung Banten ini, bahwa Banten adalah dengan pengalaman dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, transformasi internasionalisasi. Nah, saya sudah senang sebetulnya sudah ada Banten International Stadium, tapi sampai sekarang ini pemberdayaannya saya belum lihat sekali. Kapan-kapan itu bisa buka puasa bersama calon jemaah haji misalnya, atau semua anak muda sebanten ini per kabupaten kota dibina sehingga tetap komitmen dengan 4 pilar kebangsaan, jangan goyah Banten. Ya, sebagai hadiah terbesar dari NU, Muhammadiyah, Al-Khairiyah, Matlaul Anwar, Persis, TNI bahkan non-Islam. Ini kita harus komitmen, jangan setengah-setengah, karena kita hidup dalam konteks heterogen. Jadi saya kira itu saja. Pasti di 3T ini, transformasi institusi, transformasi digital dan internasional, kita tidak boleh. Let's go to international. Walaupun lokal tapi harus. Nah, untuk bebenah sebagaimana saya setuju dengan komandan, mari untuk pergi ke sana itu ya pendidikan harus diperkuat. Terima kasih. Kembali ke Studio 2. Baik, terima kasih Prof. Wawan atas laporannya dari Studio 1. Kita terima ya. Oke, ini menitik beratkan pada pendidikan yang kalau misalnya di luar ini sudah ramai sekali membicarakan revolusi industri 5.0. Nah, di Banten sudah sampai mana? Mungkin itu akan menjadi pertanyaannya. Saya mau ke yang punya Banten ya. Ada Bapak Ali Yahya, selaku Ketua Keluarga Besar Bakor Banten. Kayaknya banyak unek-unek ya Pak ya. Silakan Pak, dipakai mic-nya. Pemegang saham terbesar. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kasepuan, para tokoh, Pak Eden, Pak Mardini, Profesor Wawan, dan teman-teman audien, serta para pemirsa yang berbahagia. Pertama, saya mengaturkan terima kasih atas forum ini, dan saya diundang mendadak oleh Abah Uji tadi. Saya bilang boleh saja kalau urun rembuk, kalau saya masih dihitung sebagai orang yang bisa diminta urun rembuk, saya siap. Alhamdulillah saya juga ada waktu dan kesehatan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tadi ada kata kunci dari Pak Mardini, itu manajemen. Lalu kemudian ada kata kunci dari Prof. Wawan itu Banten ini pernah mendunia. Ya.
Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa memang ketika saya bersama teman-teman mencoba menginisiasi rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Banten atas keinginan dan desakan keinginan kuat dari masyarakat Banten untuk menjadi provinsi, maka satu hal yang menjadi kesepakatan kita waktu itu adalah ingin mengembalikan kejayaan Banten tempo dulu. Banten ini pernah jaya waktu masanya. Nah sekarang dengan kita membentuk Provinsi Banten itu ingin kita mengembalikan lagi kejayaan itu. Kan jadi provinsi kan dia bisa bebas karena otonomi sendiri, tidak tergantung kepada provinsi lain. Nah itu sebenarnya. Nah salah satunya adalah tadi yang dinukil sedikit oleh Profesor Wawan. Salah satu kejayaan Banten waktu zaman Kesultanan itu, terutama Sultan Ageng Tirtayasa, kita pernah mengirimkan duta besar ke Inggris. Ada 2 duta besar. Nah, sekarang kita nggak bisa mengirimkan duta besar ke sana karena kita bukan negara sendiri. Tetapi yang kita ambil adalah nilai diplomasi. Nilai diplomasi itu yang harus kita ambil. Sehingga kemudian saya tadi kalau ada keinginan dari Pak Dekan Visip untuk mencoba membuat rancangan undang-undang tentang kebudayaan Banten khususnya, saya kira saya setuju. Karena itu kita bisa mengambil manuskrip Senawawi dari Leiden dan segala macam bisa, termasuk juga kita bisa melakukan kerja internasional. Nah itu saya kira nilai diplomasi yang kita inginkan sebenarnya untuk mengembalikan kejayaan Banten dulu. Secara fisik mungkin ada bendungan Tasikardi, lalu kemudian kita buat Sindang Heula dan Karian, dan mungkin nanti menyusul Cinangka. Itu saya kira itu dalam konteks fisik untuk pertanian. Tetapi yang penting adalah kembali kepada NEK. Untuk mencapai itu maka memang tidak bisa lepas dari seorang pemimpin. Pemimpin ini ada beberapa kriteria yang dibutuhkan untuk tahap awal, ya. Yang tadi Pak Mardini belum menemukan, cuman mungkin sedikit banyak ada tadi dihasilkan oleh kepemimpinan Pak Wahidin Halim. Betul, karena memang kita harus akui dan tokoh-tokoh pendiri Provinsi Banten mengakui ada 51 prestasi yang dilakukan. Artinya titik-titik itu sebagai bekal untuk lanjut. Saya tidak tahu apakah berikutnya gubernur yang akan datang itu melanjutkan atau lebih atau itu saya tidak tahu. Tetapi minimal itu. Nah minimal adalah ada titik-titik yang memang harus kita lanjutkan. Kuncinya adalah yang pertama adalah si pemimpin itu dia mampu tadi itu kunci manajerial. Dia handal di bidang tata kelola pemerintahan dan handal dalam konteks manajemen. Tidak harus kalau saya ngambil istilahnya Pak Adinda Uday tidak one man show. Tidak tampil sendiri. Kalau manajerial itu dia manajer, dia percayakan sama orang, dia bisa orang lain. Kita memanage, itu manajerial. Tidak, kalau saya kutip Adinda Uday bahasanya tidak one man show, tidak tampil sendiri. Itu satu. Yang kedua adalah dia mampu mengembangkan komunikasi yang bagus. Bukan hanya komunikasi dalam arti dia komunikasi dengan DPR, tidak. Apalagi dia tidak dengan DPR tidak nyambung, kan susah. Tetapi dengan stakeholder yang lain, ada masyarakat, ada ulama, ada segala macam, itu nyambung komunikasinya. Nah ini memang harus dicari. Nah ini biasanya saya tidak tahu, biasanya muncul dari aktivis bekal ini. Jadi kalau aktivis kayak Oji ini kan aktivis, jadi dia bisa komunikasi sama semua pihak, gitu loh. Contohnya, ini biasanya ini aktivis. Kalau aktivis itu dia mampu mengkomunikasi. Ini Adinda Uday ini juga aktivis, jadi dia mampu komunikasi dengan semua pihak. Terus yang terakhir itu adalah karena provinsi ini adalah wakil pemerintah pusat di daerah dan pemerintah pusat itu dipimpin oleh presiden, maka bahasanya adalah direksi presiden. Jadi dia mampu menerjemahkan bahasanya pemerintah pusat atau istilah kerennya adalah direksi presiden. Nah 3 poin ini sebenarnya yang kita butuhkan untuk memanage provinsi di mana saja. Utamanya adalah provinsi yang baru lahir, yang usianya belum cukup umur, baru jalan 23 tahun. Kan nanti Oktober baru 23.
baru jalan 23 tahun. Nah, ini masih bisa kita benahi. Oleh karena itu, kembali kepada sekarang ini, ya kita tidak bisa menyalahkan karena memang ini aturan bahwa pemilihan gubernur itu harus serentak bersama dengan pemilihan DPR tahun 2024 dan jatuhnya pada bulan November ya untuk pilkada bulan November, maka kita tunggu sampai November. Oleh karena itu begitu Pak Wahidin habis ini harus PLT, itu aturan. Ini kita hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang ada aturan mainnya, bukan hidup di hutan rimba. Jadi kita ngikutin aturan itu. Nah begitu aturan itu maka ada PLT dibentuklah, cuman IPJ, penjabat gubernur istilahnya. Penjabat gubernur ini menurut presiden, keputusan presiden itu selambat-lambatnya cuma 1 tahun dan bisa dipilih kembali. Nah pilih kembali ini kan multi tafsir kan gitu. Yang menurut Undang-Undang Nomor 10 2016 itu ya oleh orang yang sama atau berbeda. Itu kan sebenarnya multi tafsir, itu kan kehendak politik ya, kehendak politik. Kalau secara formal misalnya kalau umpamanya dia penilaiannya tidak bagus, tapi kalau umpamanya kehendak politiknya dia pengen maju lagi ya dipilih lagi. Kan ya, arti political will yang main di sini. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya yang harus kita antisipasi. Jangan sampai pembenahan Provinsi Banten ini kalah dengan political will yang tidak bagus. Political will ini boleh, tapi harus jalan dengan keinginan itu, sesuai dengan aturan, dengan keinginan yang tadi saya jabarkan itu. Saya togmol aja. Saya terus terang aja. Untuk menjembatani kan kita menghadapi 2024. Ini tahun politik. Yang pertama itu tidak boleh gaduh. Nah, oleh karena itu maka 3 syarat itu harus dimiliki oleh PJ gubernur yang akan berakhir tanggal 12 Mei. Saya jujur aja. Nah, utamanya adalah kita harapkan seperti DKI. DKI itu adalah orang lingkaran presiden. Jadi saya sederhana saja. Kalau kita memang ingin maju satu daerah itu harus lingkaran presiden. Karena kalau umpamanya ada kekurangan dia tinggal ketok pintu presiden. Contoh misalnya Heru, ya, yang waktu zaman Pak Anies nggak selesai itu, Kanal Timur ya. Begitu si Heru jadi terpilih selesai itu. Karena dia ngetok pintu. Nah kita harapkan juga begitu Banten. Nah, saya mengusulkan Fadlan Lubis. Ya saya konkret. Jadi saya nggak beringaling-aling. Bakor mengusulkan secara misal saudara Fadlan Lubis karena dia wakil sekap. Ya, jadi dia ini kenapa? Dia wakil sekap dan dia setiap hari dengan presiden. Jadi ada kesulitan apa-apa kita gampang. Sekarang nyangkut 2 perda di DPR, betul? Nah, kalau maunya dia di situ, tinggal kan semua undang-undang perundang-undangan itu kan adanya di Seknek. Termasuk dalamnya di Sekap. Termasuk yang dari Depdagri. Nah, perda ini salah satunya adalah produk yang dibina oleh Depdagri. Tinggal diselesaikan di situ. Nah, oleh karena itu tadi bahasa itu, yang bahasa komunikatif itu dia bisa komunikasi dengan DPRD. Tinggal kenapa saya mengatakan Fadlan ini kan pejabat negara yang setiap hari dia counterpart dengan Komisi 2. Jadi dia udah terbiasa tuh dengan DPR. Kan gitu. Jangan sampai kemudian yang seperti sekarang ini nggak nyangkut sama DPR. DPR itu lembaga politik, tidak boleh songki-songki itu, harus dicarikan barangnya, gitu. Jadi kadang-kala kan pengennya kita kosong-kosong, nggak boleh kosong-kosong. Itu lembaga politik, karena dia kan wakil dari partai. Nah, persoalannya kosong-kosong itu bukan hanya dalam konteks nominal, bukan, tapi ada posisi-posisi lain yang harus dipenuhi. Itu maksud saya. Jadi jangan ditafsirkan bahwa ini menyangkut uang, bukan. Tapi ada bargain position yang memang harus dipenuhi. Itu yang harus. Teman-teman di DPR ini kan butuh sesuatu juga dalam konteks next misalnya dia untuk kepilih lagi 2004 kan gitu. Nah ini harus bisa dijembatani. Kalau nggak bisa dijembatani kan agak susah. Nah itu barangkali salah satu faktor yang harus dipenuhi untuk bagaimana selesai perda di Senayan lagi di DPRD. Nah, pengalaman saya 17 tahun di DPR ya kayak gini gitu loh.
Jadi kita dengan pemerintah itu bargain possessionnya kayak gitu. Bukan jual beli pasal, bukan, tapi ada yang ini kan kita bicara kelembagaan ya, lembaga DPR sama lembaga pemerintah gitu tuh. Nah ini juga gitu, betapa menurut undang-undang pemerintahan daerah itu bahwa pemerintah daerah itu terdiri dari gubernur dan perangkatnya beserta DPRD. Tapi ini kan bikameral, 2 pintu gitu loh. Jadi tidak bisa jadi satu lalu kemudian ikut, tidak. Tapi harus istilahnya ada saling pengertian lah, kan gitu, ada saling pengertian. Belum lagi komunikasi dengan media sosial, komunikasi dengan teman-teman LSM, teman-teman dengan para ulama dan lain-lain. Termasuk juga sektor pendidikan yang tadi sudah dibicarakan sama Profesor Wawan. Itu juga harus tercover. Bukan hanya menyangkut tentang pemerintahan saja, bukan hanya menyangkut tentang infrastruktur saja, tetapi juga menyangkut pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Jangan kemudian buat gaduh, belum apa buat gaduh, kan susah jadinya, kan gitu. Urusan kepegawaian sampai sekarang rusuh nggak karuan, kan gitu. Itu saya kira memang. Nah yang ketiga adalah direksi presiden. Jadi direksi presiden itu tadi saya kalau perlu dengan isinya sekalian. Nah kalau dengan isinya itu barang yang nyangkut, misalnya saya kasih contoh aja lah, kita nggak usah ngambil DKI. Itu jalan Palka itu nggak selesai tuh, ya kan? Itu karena uangnya nggak ada. Nah kalau umpamanya dia ini bisa ngomong ke presiden, di sana ada format, misalnya ada undang-undang tugas pembantuan. Dan itu kewenangan presiden, tinggal dia disposisi kepada Menteri Keuangan keluar barang itu. Itu contohnya, itu namanya direksi presiden. Jadi itu. Dan tadi saya lewat Istirahat Gading juga belum selesai barang ini. Ini kan hal-hal yang kecil istilahnya, tapi itu menyangkut karena ini kan vital, bisa macet kemana-mana. Itu saya kira hal-hal yang semacam itu. Oleh karena itu saya ingin kembali bahwa ada 3 poin yang harus dimiliki untuk yang akan datang maupun sebagai pejabat gubernur, apalagi ini menghadapi pemilu, ya, tahun pemilu. Yang pertama adalah manajerial tadi, tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu kemudian yang kedua adalah mampu berkomunikasi, komunikasi. Yang ketiga adalah direksi presiden beserta isinya. Itu saya kira 3 poin itu yang harus menjadi patokan. Kalau ente nanya kepada saya, siapa orangnya? Fadlan Salubis. Saya konkret. Saya kira itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ali Yahya, Ketua Keluarga Besar Bakor Banten. Ada 3 ya tadi yang menjadi poin penting untuk kemudian bisa mengembangkan ya, memajukan Provinsi Banten. Tapi tadi Pak Haji Mardini natap-natap Pak Ali, kata Pak Ali tadi baru 23 tahun. Kalau tadi kata Pak Haji sudah 23 tahun ya. Ini ada perbedaan. Saya mau ke Pak Jenderal, Pak Eden Gunawan, silakan untuk memberikan statementnya. Terima kasih Mbak. Yang terhormat Kasepuhan yang hadir di sini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan. Saya senang sekali berada di sini karena ini komplit. Saya hanya menambahkan saja karena tadi sudah diawali oleh Pak Maldini, Pak Ali, Pak Wawan yang sudah menyampaikan tentang sejarah dan sebagainya. Jadi saya meneruskan saja. Jadi mungkin saya cerita tentang itu masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Kita sekarang di masa sekarang nih. Kita mau apa Banten ini ya. Jadi kalau di dalam akan membuat strategi ke depan kita harus menilai kondisi saat ini. Kondisi saat ini adalah Banten posisinya dengan 650 triliun PDRB-nya. Kota Cilegon tuh hampir 280 triliun. Nomor 4 terkaya di Indonesia. Jadi pengangguran sudah di angka 9 katanya, tapi saya prediksi di atas 10. Kemudian juga tentang kematian bayi ibu di Indonesia ini di Indonesia Banten juga nomor 1. Pengangguran, kemudian yang paling parah adalah ternyata orang Banten ini paling tidak bahagia. Ya ternyata diantaranya kalau Pak Mardini tidak bahagia karena jalan gitu ya, sedang jalan nyetir jeglak-jegluk terus gitu.
Nah ini jadi tidak bahagia salah satu faktor. Apapun itu kriterianya, yang jelas seluruh Indonesia dinilai dengan tool yang sama, sehingga kita tidak boleh komplain sebagai hasilnya seperti itu, sebagai provinsi yang paling tidak bahagia. Nah, tidak bahagianya kan secara global duitnya banyak gitu ya, ternyata tidak bahagia. Nah ini ada apa gitu? Salah tata kelola mungkin, tapi ya tadi saya senang sekali hadir di sini, ada triple helix, ada ya mungkin governmentnya Pak Wawan lah ya, Pak Wawan ya, dan Pak Siap, Pak Profesor Siap, kemudian dari civil society-nya tadi aliansi dari Punten, dari PUB dan sebagainya yang hadir di sini, kemudian juga ada bisnisnya ya mungkin sebagian dari kita berbisnis juga gitu, tapi yang penting adalah bahwa 650 triliun itu sebagian besar dihasilkan oleh bisnis yang ada di kawasan Cilegon, Serang, dan Tangerang. Jadi sebetulnya potensi menjadi provinsi paling bahagia di Banten ini cukup besar, karena komparasinya ya 650 13 juta. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain tentu penduduknya jauh lebih besar ya. Artinya dari situ sudah bisa. Kalau Cilegon itu kalau misalnya uangnya itu disimpan di Cilegon, bisa diberdayakan untuk Cilegon, itu sama dengan orang Qatar gitu. Kalau Pak Mahfud MD bilang kalau negara ini dikelola dengan baik, dari migas saja tiap bulan bapak-bapak di sini dapat 20 juta rupiah tiap bulan. Jadi diam aja gitu. Seperti orang Qatar itu diam aja, mau kawin dibayarin, mau sekolah dibayarin, semua dibayarin. Bisa gitu. Nah, Banten ini bisa gitu. Cuma masalahnya kenapa tidak bisa gitu kan? Ada sesuatu yang salah, diantaranya bagi hasilnya segala mungkin tata kelola yang baik. Harus ada aturan yang mengatur, paling tidak seperti Cina, foreign direct investment itu harus nginep 7 tahun. Sehingga bisa diberdayakan untuk UKM, untuk masyarakat dan sebagainya berkembang. 2-3 tahun, 4 tahun sudah break even point gitu. Jadi pertumbuhannya pernah 18%, bahkan di atas 20 waktu itu. Ya. Ini harus kita contoh. Jadi seperti saya sekolah ke negeri Cina bukan karena sebetulnya suruhnya ke negara barat, tapi saya pengen sekolah ke tempat lain yang katanya dalam hadis itu bahwa kita kalau perlu ke negeri Cina, kalau perlu gitu. Kalau nggak perlu nggak usah gitu. Tapi pada saat itu saya merasa perlu untuk belajar dari mereka ya. Bagaimana Shenzhen dalam waktu 20 tahun dari penduduknya 10.000 orang jadi 30 juta orang ya. Pekerjanya rata-rata 2,7 tahun, 27,6 tahun. PDRB-nya langsung di atas 20.000 dolar, artinya sudah lewat lewat menengah ya. Artinya mau jadi negara maju sekarang, kalau dihitung pasti sudah masuk kategori negara maju. Ini hebat gitu. Nah, ini saya tidak menyatakan yang pendapat pribadi ya. Dari mahasiswa, bapak-bapak, Pak Nadi semua bilang 20 tahun kie baik gitu kan. Shenzhen 23 tahun hebat gitu ya. Teknologinya ada kawasan industri Huawei segala macam di sana. Ini penting. Gimana caranya ya? Tadi saya mengutip beberapa pendapat dari para kasepuhan, diantaranya pemimpin yang memang harus baik gitu. Diantaranya ada 7 kriteria yang disampaikan oleh Profesor Sydney ya dari Amerika, bahwa pemimpin yang tidak baik itu hanya memerintah, jarang diskusi. Ya saya tidak menunjuk orang ya, pokoknya yang ada di kriteria ya kalau kena ya ngaku aja gitu ya. Kebetulan gitu. Jadi hanya memerintah, jarang diskusi. Ya, tidak memberikan kepercayaan ya, tidak memberi kepercayaan, tidak memberikan pujian. Ya, paling tidak kalau di negara barat tuh sama anak-anak, wah, excellent, hebat gitu ya. Good gitu kan. Di kita tuh wah, kamu baru gitu aja udah bangga kan gitu. Jadi direndahkan. Nah, makanya banyak terjadi konflik. Karena memang tadi disebutkan dari Pak Ali, gimana memanage negara ini supaya
jangan gaduh itu ya diantaranya harus seperti ini gitu. Tidak terbuka gitu ya. Tidak terbuka, kalau terbuka ya nanti rame gitu. Tapi tidak terbuka mesti tidak transparan ya. Tidak bertanggung jawab, ada juga di sana pemimpin yang tidak memiliki visi gitu. Visinya ini yang dikerjakan ini gitu. Tetapi ini juga jangan salahkan kita semua gitu ya, karena sistem politik kali ya. Jadi kalau ada kata-kata mencari pemimpin itu seperti mengambil kucing dalam karung, ini masalahnya karungnya sudah dimakan kucing gitu. Ya, jadi ngambil lagi susah gitu. Karena kucingnya juga ada banyak, ada berapa? 14 ya? 14 kucing gitu. Jadi nggak bisa gitu. Ya saya agak sedikit berbeda pendapat. Ini saya dalam rangka saya sebagai dosen nih ya, berdasarkan hasil penelitian ya, bahwa model-model yang karung sudah dalam kucing ini diterobos oleh Surya Paloh ya, dengan menampilkan kucing yang ada di luar karung. Dan mohon maaf, grafiknya naik nih Pak, naik. Nah ini di Banten ini bisa ditiru gitu. Artinya tidak harus orang dalam gitu. Bisa orang lain. Misalnya saja tiba-tiba Profesor Wawan jadi PJ, kan bagus juga. Kalau saya minta-minta gampang gitu. Tapi kalau pilihannya Pak Ali saya susah. Kenalan dulu Pak. Tapi, ya itu sekarang sudah dicoba 20 tahun orang itu segala macam, ternyata tidak berhasil. Kita coba cara yang berbeda ya, tapi ya akademisi juga kadang-kadang suka hati-hati pakai teori terus gitu kan, kapan memutuskannya gitu kan, kajian akademis terus gitu. Ini yang juga perlu diperhatikan. Jadi untuk kriteria saya tidak menyebutkan nama gitu, artinya yang cerdas dia bisa melihat situasi sekarang ya. Kondisi punya potensi, ada kendalanya apa, ada peluang, itu yang dikerjakan. Teguh pada pendirian, dia harus tegas melaksanakan itu, berinisiatif, selalu ada inisiatif baru ya, inisiatif yang ya mohon maaf sekarang misalnya mohon maaf nih ada catatan di Kesbangpol sampai ada 2.800 LSM ya, inisiatif aja. Kenapa LSM itu tidak dibagi dalam urusan-urusan sesuai dengan departemen misalnya? Tiap departemen cukup ada 5. Ya kalau 2.800 kan gaduh Pak. Cukup 5 kali 34 mungkin sekian organisasi yang dibatasi, sehingga memberikan hibahnya juga jelas ini. Nanti kalau terlalu banyak ke sini iri, ke sana iri dan sebagainya. Bertanggung jawab. Pasti harus bertanggung jawab ketika ada masalah-masalah yang terjadi. Tadi ada kritik Banten International Stadium dibiarkan saja gitu ya, belum dimanfaatkan ya, ya belum bermanfaat ya, paling tidak dipakai bebancakan gitu. Bebancakan di Manchester di Chelsea aja stadion dijadikan tempat bukber, nggak ada masalah gitu. Kenapa tidak bisa dimanfaatkan? Dapat dipercaya, yang penting adalah sekarang jujur. Nah ini jujur ya. Jadi seorang gubernur harus memiliki kompetensi tadi, pengetahuannya Pak, pengetahuannya harus multi ya. Walaupun tadi dikatakan ya tidak harus ahli di semua bidang, one man show, enggak juga gitu ya. Tapi akan lebih baik orang itu memiliki beberapa keahlian. Yang kedua adalah pengalaman. Yang ketiga jujur. Jadi kalau jujurnya dicoret, selesai semua hilang. Sehebat-hebatnya Bapak Ibu sekalian calon kita, kalau sudah tidak jujur, ya kejadiannya seperti ini, kia-kia baik gitu. Rela berkorban, artinya bahwa pemimpin itu siap meluangkan waktu 24 jam apapun yang terjadi. Nah kalau dia sudah merela berkorban, menghibahkan jiwa dan raganya, pasti dicintai dan mencintai masyarakat. Itu mungkin dari saya sebagai pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita bisa berikan aplaus kepada para kesepuhan kita ya yang berada di depan, yang sudah memberikan statement kita yang luar biasa sekali.
karena judulnya ngabuburit, ini masih ada beberapa waktu untuk kemudian juga teman-teman peserta diskusi juga untuk memberikan statement-statement pentingnya ya untuk membahas masa depan Banten yang lebih baik. Baik, wah ya sudah mengacungkan tangan ya, Bapak silakan. Kang Udin ya? Semuanya ya, boleh ya? Baik, kita boleh berikan kesempatan kepada masing-masing peserta diskusi. Singkat-singkat saja, Pak, karena terbatas oleh waktu, silakan. Waalaikumsalam. Pak Haji Mardini, Pak Ali Yahya, Pak Eden, Prof. Pawan, selamat sore. Dan teman-teman sekalian, para tokoh masyarakat dan para aktivis. Ya, buat saya diskus soal Banten sebagai sebuah provinsi yang hari ini sudah 22 tahun. Menarik memang kalau bahasanya tidak sedang baik-baik, ya memang demikian. Nah, kalau tidak baik-baik tentu ada kewajiban untuk memperbaiki gitu. Kalau hari ini yang didiskusikan soal siapa pengganti, apakah PJ sekarang masih layak atau mencari yang lebih layak, tentu kita harus rebuk bersama. Walaupun hari ini PJ gubernurnya, itu dikemas oleh partai tertentu dan timnya pun adalah dari partai tertentu. Saya tidak menyebut partai apa, tapi semua orang Banten tahu. Nah, kalau ini kemudian penggantinya kemasan partai tertentu, ini juga nggak menarik buat saya. Akhirnya kemudian apa? Banten dijadikan sebagai kelinci percobaan terus. Kita sudah jenuh sebetulnya, udah 22 tahun Banten selalu dibikin kelinci percobaan oleh kekuasaan Jakarta. Nah, yang kita jaga. Oleh karena itu sudahi klaim-klaim partai itu, karena kita merasa tersinggung sungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Haji Mardi dan Pak Haji Ali Yahya tadi soal yang gak gampang juga bikin provinsi ya. Dulu saya ikut diperintah oleh dua orang ini siang malam ya. Bagaimana dari mulai tingkat RT sampai istana saya diperintahnya untuk melakukan langkah-langkah itu. Kalau hari ini kemudian juga Banten masih dibikin uji coba, kadang-kadang saya diskusi apa perlu referendum kemerdekaan gitu. Karena dibikin terus. Karena potensi juga bisa kita kembali jadi negara. Tapi bukan saya orangnya lah. Saya masih komitmen kebangsaan. Nasionalisme saya masih, insya Allah Pak Ustadz masih terjaga lah. Tapi ini lagi refleksi aja. Jadi saya kira yang lebih tepat memang hari ini harus diganti. Biarlah tidak sembraut antara sekda dengan PJ gubernur hantam-hantaman. Dia gubernur, dia wakil gubernur, dia sekda. Riweh kelihatan juga. Nah, ini saya kira yang perlu direkomendasi oleh para kesepuhan agar terjaga independensi, agar terjaga fokus kerja. Apa yang disampaikan Pak Yahya memang betul, saya paham dan saya tahu sosok Dr. Padansah ya, yang backgroundnya memang dari aktivis, yang hari ini beliau menjabat di posisi wamen, itu juga satu pertimbangan saya kira untuk lebih tepat piawai. Ayahnya juga ayah beliau dari lingkungan agama, seorang kiai lah, ulama. Jadi kita butuh pemimpin yang memang tepat memimpin dan tidak otoriter. Karena hari ini kan saya melihat banyak pimpinan di Banten ini, baik mulai PJ Gubernur, Sekda, kemudian Kepala Dinas, kurang memahami kearifan lokal. Jadi arogansinya ketara dan ajing mumpung rata-rata kalau saya sebut. Saya buktikan itu. Dengan rembuk hari ini, saya kira ini suatu langkah terbaik. Jangan sampai Bang Uday tiap hari kritik terus, tapi tidak ada sambutan. Nah, hari ini saya kira Bang Uday, kita sama-sama mencoba solusi terbaik lah. Copot gigi ganti yang baru gitu. Saya kira itu, terima kasih. Hadana wa iyyakum ila shiratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati para kesepuhan,
perintis pendiri Provinsi Banten, dan bapak-bapak semuanya yang hadir di sore ini. Karena waktunya terbatas, saya ingin sampaikan yang poin-poin utamanya saja, bahwa posisi hari ini Provinsi Banten dengan penjabat gubernur seorang Al-Muktabar itu sudah 10 bulan. Dia bekerja sejak 12 Mei tahun 2022. Saya melihat kebijakannya banyak yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Kemendagri. Pertama, patokannya hanya RPD sesungguhnya. Dia nggak perlu bikin RPD segala macam, udah ditentukan oleh Kemendagri. RPD-nya RPD transisi namanya. Ya, ketika kami ingin memberikan kontribusi pemikiran saat itu ke Bapeda, kata Bapeda, kita nggak bisa mengutak-atik itu. Di DPRD pun tidak, hanya pemberitahuan sifatnya, given. Ya, artinya PJGUB itu ya tinggal ajeg saja pada RPD yang sudah ditentukan. Yang terjadi, berpikirlah soal sekolah metaverse, ujung-ujungnya jadi sekolah persamaan. Ya nggak ada bedanya gitu dengan sekolah terbuka, begitu. Kemudian metaverse-nya nggak jelas, cuman bahasanya doang. Kemudian ingin untuk dilakukannya perampingan SOTK dalam rangka efisiensi anggaran. Saya setuju dengan efisiensi, tetapi dilakukannya setelah APBD 2023 ditetapkan oleh DPRD melalui Perda di Desember tahun 2022, gitu kan? Artinya Perdanya sudah ada, APBD, kemudian yang kedua DPA-nya sudah dibagi-bagi ke 43 SKPD itu, tapi tiba-tiba ingin dirubah. Sehingga sekarang di DPRD Banten ada pansus SOTK. Ya mereka nggak mau meneruskan usulan itu, karena tadi itu tidak rasional, caranya yang salah. Setelah ditentukan APBD baru diusulkan untuk perampingan SOTK. Ada juga rampingkan dulu SOTK-nya, ya kan, baru APBD tahun berikutnya disiapkan. Itu yang tepat menurut saya. Dan yang tidak kalah penting yang sekarang terjadi, hampir semua pejabat di lingkungan Pemprov Banten itu mengalami kekhawatiran karena yang tadinya definitif menjadi PLT. Jadi kepala biro, kepala bidang, itu semua jadi PLT, 100 lebih, 170 sekian. Bayangkan, eselon 3. Sudahlah eselon 4-nya memang sudah fungsional, it's okay kalau itu. Tapi ini yang tadinya dia definitif sebagai kepala biro, sebagai kepala bidang, kemudian menjadi PLT di situ. Bagaimana orang bisa nyaman bekerja? Bagaimana orang bisa tenang? Nah, justru itulah ini yang membuat saya sebutkan bahwa PJ Gubernur yang saat ini itu melakukan kegaduhan, ya kan? Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah one man show-nya itu, kumaha aingna itu. Saya sejak awal ketika dia dilantik 12 Mei, akhir Mei saya diundang ke Pendopo, kakak punten. Kemudian diskusi di situ, saya bilang, Pak, tolong adalah orang satu saja yang bisa dipercaya untuk menjadi semacam LO. Dia bisa mengkomunikasikan kepentingan Bapak dengan internal birokrat maupun dengan eksternal. Karena tadi banyak tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan berbagai komponen, termasuk bapak-bapak yang ada di depan ini juga bagian dari stakeholders Banten yang juga tadi harus didengar, kata Pak Eden. Ternyata ya makanya wajar saya kira Kak Mardini menyebut bahwa yang bersangkutan adalah anak durhaka begitu. Tetapi sekarang ibu bapak sekalian, DPRD Banten hanya diberikan waktu tanggal 6 untuk mengusulkan 3 nama calon PJ Gubernur 2023-2024. Nah, mekanismenya di DPRD saya tidak tahu persis, tetapi saluran yang paling tepat untuk di lokal sini adalah ke DPRD. Andra Soni dan kawan-kawan di DPRD sampai dengan tadi katanya terus saja melakukan rapat-rapat fraksi begitu, dan saya kira ini adalah momentum dari bapak-bapak untuk menyampaikan itu. Saya pribadi dan teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil Banten, alhamdulillah sudah 32 organisasi yang tergabung, itu tidak berbicara pada person, Kak. Ya, kami berbicara pada nilai. Sebagaimana Pak Eden tadi menggariskan, ulah merkedeweng, ya orangnya mau diskusi. Ya kalau misalnya tidak mau diskusi, ya itulah orangnya begitu. Yang harus kita hindari. Bahwa personalnya yang disebutkan oleh Kak Ali atau siapapun, sepanjang dia
tahu tentang karakteristik masyarakat Banten, mau merangkul berbagai komponen, dan sadar diri dia bukan penguasa, dia adalah penjabat yang dibatasi gitu, ya kan, orang pusat titipan, hanya wakil saja. Jadi sepanjang itu dilakukan, saya kira kita semua wajib mensupport siapapun yang menjadi penjabat gubernur Banten 2023 ke depan. Tetapi ketika ditanya yang sekarang, saya tidak bisa berharap apa-apa terhadap seorang Dr. Al-Muqtabar. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kang Uday. Saya lanjutkan dari Ichmi. Tadi sudah mengangkat tangan ingin menyampaikan statementnya juga, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ayahanda semua, ini orang-orang tua saya bangga sekali kesempatan sore hari ini bisa bersama beliau-beliau para pendiri Provinsi Banten, kemudian Pak Rektor saya, Pak Wawan Wahyudin, Pak Ali, Pak Eden, dan Pak Mahdani, beserta teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung saja, keinginan kami ya, kebetulan kami juga di lembaga pendidikan terkait Provinsi Banten ini, ke depan kita harus punya terobosan ya untuk meningkatkan kualitas SDM Provinsi Banten. Tahun 2010 kalau tidak salah, UIN Banten itu pernah buka inisiatif ya untuk MOU dengan Leiden University. Nah, jadi kita ingin ketika itu APBD Banten itu di salah satu kegiatannya adalah mengirimkan siswa-siswi terbaik Banten untuk sekolah di Leiden University. Nah, saya kira ini yang belum dipikirkan oleh Wahidin Halim ya, atau Tausiyah maupun yang akan datang mungkin ya. Nah, oleh karenanya ke depan nanti ya saya kira perlu ya kita memikirkan bersama agar walaupun sekarang ini sudah ada LPDP ya, tapi APBD Provinsi Banten juga harus ada dana yang sifatnya abadi gitu ya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin jadi inti pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini, mungkin kita juga perlu objektif ya. Artinya dalam 10 bulan PJ Muqtabar ini istilahnya memegang tampuk kepemimpinan di Provinsi Banten, walaupun banyak tadi yang kita katakan ya sesuatu yang perlu kita kritisi lah ya sebagai pemimpin, tadi misalnya kurang komunikatif, kemudian kurang mengetahui karakteristik warga Banten, tapi perlu juga kita lihat sisi positifnya, ya kan? Karena misalnya beberapa data yang saya dapatkan ya, secara misalnya Gini rasio ketimpangan penduduk kaya dan miskin di Provinsi Banten ini angkanya di bawah nasional. Artinya ada upaya lah ya ke arah sana. Yang kedua misalnya kalau kita rujuk ke perintah Jokowi ya kan, di mana salah satu tugas dari PJ ini adalah mengendalikan kondusivitas atau menjaga kondusivitas untuk mempersiapkan 2024 ini. Saya kira yang terjadi ini cukup kondusif Banten ini. Ya, jadi ada riak-riak itu perlu kita bicarakan, dan saya yakin PJ yang sekarang ini masih bisa terbuka lah gitu. Ya, bahwa ya dia kan sering mengatakan dia ini demokratis gitu kan. Nah, saya yakin dengan dia mengatakan itu, saya yakin masih bisa ya kesempatan koalisi sipil ya, kemudian kita semua yang ada di sini untuk membuka komunikasi kembali. Yang selanjutnya juga secara kuantitatif kita juga mengetahui di media massa ya, walaupun baru 10 bulan ada prestasi-prestasi yang dipertahankan atau dimunculkan. Ya, tadi Gini rasio, kemudian juga secara kuantitatif ada penurunan misalnya angka stunting yang tadinya 24% menjadi 20%. Kemudian juga misalnya angka pengangguran ya, juga itu bisa ditekan, termasuk kemiskinan ekstrim ya, yang jumlahnya itu kalau tidak salah mencapai 1% gitu. Artinya ada prestasi lah yang bisa dibanggakan ya, walaupun tetap harus kita kritisi.
Dan yang paling penting terkait dengan APBD 2003 ini harus perlu kita ingat juga bahwa APBD yang sekarang ini didesain bersama-sama, ya kan, PJ Gubernur Banten dengan DPRD, ya. Artinya itu sudah kerjasama dua pihak, gitu ya, antara pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Banten. Secara singkat saya ingin agar kita semua lebih objektif lah ya. Jadi jangan mengutamakan hawa nafsu di bulan Ramadan ini. Ya, kita sama-sama introspeksi dan sama-sama terbuka. Ya, saya yakin kita juga boleh misalnya mengundang PJ Gubernur, Kang Haji, gitu, untuk sama-sama berbicara tentang masa depan Banten. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabihaq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rohman ya dari ICMI. Mungkin selanjutnya Pak Kiai Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Ya, saya hormati para kesepuhan yang di depan saya ini, Abah Profesor Wawan dan Abah Ali dan Pak Laksamana Eden dan Abah Ahmadi dan semua peserta urun rembuk di Sultan TV ini. Saya punya pemikiran sedikit dan mungkin tidak terlalu bagus, tetapi sekedar masukan karena memang ini adalah forum urun rembuk. Saya tidak mengarah kepada persoalan politik di Banten kaitannya dengan pejabat Banten atau lainnya gitu. Tapi lebih kepada bagaimana kita menjadi orang Banten yang seharusnya. Jadi kita perlu ada kesadaran. Pertama kesadaran intelektual. Yang kedua kesadaran universalisme. Yang ketiga adalah kesadaran sejarah. Kita orang Banten itu harus bangga bahwa leluhur kita sudah berkontribusi bagus dalam peradaban dunia, terutama sekali oleh para sultan kita dulu, dari mulai Sultan Hasanuddin Banten yang sudah memberi kontribusi bagus. Apa itu? Penyebaran Islam merata di seluruh Banten. Yang kedua adalah kesadaran toleransi yang sudah dibangun oleh Sultan Hasanuddin Banten. Dan ada yang tidak tercatat dan tidak kita ketahui. Ternyata sejak Sultan Hasanuddin Banten, Kesultanan Banten ini sudah punya armada 1000 kapal. 1000 kapal perang. Ini sungguh luar biasa bagi kita orang sekarang. Abad itu, era itu, Kesultanan Banten sudah mampu membuat kapal perang sekitar 1000. Bahkan meriam-meriamnya itu ada yang dibuat sendiri dirakit, ada juga yang diimpor oleh Portugis. Pembuatannya itu di Makau. Ada juga meriam Basoka yang kita kenal sekarang Kiamuk, itu pemberian dari Sultan Demak, Sultan Trenggono. Nah, kesadaran intelektual apa yang kita gagas di sini? Bahwa kita ini diwariskan dari leluhur kita ini, bahwa orang-orang Banten itu secara intelektual itu tinggi-tinggi. Dari mulai Sultan Abdul Mafid Abdul Qadir Kenari mampu menulis kitab Insanul Kamil. Terus Abdullah Qohar, salah satu cucu daripada Sultan Haji, juga mampu menjadi ulama besar di sana di Timur Tengah. Diteruskan oleh seorang bernama Kiai Kiai Mansur, Syekh Mansur namanya. Itu abad 18. Itu berkiprah di Timur Tengah. Karena memang lahir dari Banten. Begitu pula di Kasunyatan dulu abad 16, abad 17 sehingga abad 18 menjadi pusat pengembangan agama dan bahkan pusat daripada tarekat. Nah, ini salah satu nilai yang perlu kita teruskan, bahwa dengan kesadaran intelektual itu Banten menjadi maju secara peradaban. Bukan hanya melulu kita berbicara politik dan struktural, kekuasaan, tetapi kesadaran intelektual juga harus dibangun. Begitu. Yang kedua adalah kesadaran sejarah.
bahwa sejarah Banten itu adalah sejarah gemilang. Kesultanan Banten itu terbentang dari Kerawang sampai Malabar, India. Jadi wajar apabila UIN Banten mengundang Dubes India, itu karena memang sejak dulu sudah terjalin antara Kesultanan Banten dengan India. Yang waktu itu belum ada nama India, tapi Malabar. Jadi Malabar masuk wawasan India. Karena waktu itu dikuasai oleh Mulagu, bangsa Mulagukan. Nah, ini saya kira namanya kesadaran sejarah ini perlu terus dihidupkan ke generasi-generasi kita sekarang, karena saya kira dan saya prediksi dari jumlah penduduk orang Banten, jadi penduduk 100% penduduk Banten ini yang yang sadar sejarahnya Banten itu paling juga 0,01%. Ini mengkhawatirkan menurut saya. Kita punya akademisi yang ahli sejarah yang lulusan Leiden, tetapi tidak bisa memflurkan ke masyarakat bagaimana menyadarkan arti kesadaran sejarah terhadap masyarakat tersebut. Saya berupaya menulis artikel kecil-kecilan dan sederhana untuk bagaimana menggugah kesadaran kita sebagai orang Banten bahwa Banten adalah peradaban gemilang di saat itu. Kehebatannya itu justru menjadi menjadi peradaban sastra di Inggris waktu itu. William Shakespeare juga, bukan William Shakespeare tapi penerus-penerus daripada William Shakespeare membuat drama-drama dan novel-novel itu semua ikonnya itu adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, karena Sultan Ageng Tirtayasa cukup lama di Eropa. Siap. Nah, ini kesadaran sejarah menurut saya. Nah, kesadaran universalisme adalah kita ini orang Banten meskipun secara kedaerahan ada di Banten, tapi wawasan dan pemikirannya adalah pemikiran universal. Ya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh peserta. Kita boleh beri tepuk tangan yang meriah lagi untuk hari ini Urun Rembuk Toko Banten. Sayang sekali karena terpotong waktu. Ya, 1 menit. Baik, silakan. 1 menit ya, Anak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para inohong tokoh Banten, sederhana sekali, kita punya waktu 1 minggu kalau tidak salah sesuai dengan surat Mendagri ya. Tadi gagasannya Urung Rembuk pemimpin Banten. Nah, dalam waktu 1 minggu ini kita punya pasar nih. Apakah pasar gelap, apa pasar malam, apa pasar pasar loak. Pasar loak itu berarti pasar bekas ya. Nah, mudah-mudahan kalau tidak salah di jam yang sama juga 16 sore ini ada rapat fraksi-fraksi, rapat pimpinan mereka di DPRD Banten untuk membahas teknis. Karena bicara apa yang tadi sampaikan Undang-Undang 1016 tentang pemilihan gubernur, tata cara proses pemilihannya, mekanismenya tidak jelas. Jadi oleh karena itu saya berharap, belum 1 menit kan, saya berharap hasil dari ini kita ada untuk RDP lah, dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Banten untuk menyampaikan tentang mekanisme. Mudah-mudahan untuk 3 nama itu ada usulan diparipurnakan. Apakah nanti paripurna itu dipilih oleh 85 anggota DPRD atau oleh setiap fraksi, itu teknis, silahkan. Itu saja barangkali, kurang lebihnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kesempatan yang luar biasa dan istimewa hari ini. Dan kita berharap bahwa diskusi hari ini kita akan membuahkan hasil bagi masa depan Banten yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak para tokoh masyarakat, para kesepuhan dan seluruh tokoh yang sudah hadir dalam diskusi kita hari ini. Semoga nanti kita bisa sambung kembali. Dan terima kasih juga pemirsa atas kebersamaan Anda. Sekian, nanti kita akan sambung kembali dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Dea Lintawengi. Baik, oke, baik. Akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Tajudin. Terima kasih. Jadilah kita orang yang membentuk atau yang menjadi inspirator atau yang menjadi orang yang turut serta menciptakan sebuah situasi terhadap Banten ini
baik atau buruk ke depan adalah kita yang menciptakan. Oleh karena itu jangan menuduh orang lain dulu keliru dan salah, tapi mari kita dari kita perbaiki oleh kemajuan kita ke depan. Mari kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna nakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka zidna ilman nafi'an wa hikmatan wa barakatan wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa sihatan wa rahmatan wa barakatan wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban bighairi ta'ab rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ditutup dengan doa bersama, maka berakhir diskusi Urun Rembuk tokoh Banten, dan semoga nanti kita bisa sambung kembali. Terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak dan seluruh tokoh masyarakat yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.